bagaimana caranya kita menemukan gear yang termahal tapi terbaik dan paling cocok buat kita. Saya mau sharingkan kepada Anda pengalaman. Brothers, drone apa yang paling mahal? Mungkin di antara teman-teman berpikiran bahwa drone yang paling mahal itu DJI ya. DJI itu ada yang harganya 4 juta, ada yang harganya 10 juta, 15 juta, 40 juta, dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, sebenarnya drone yang paling mahal itu ini. Saya pernah nanya ke iSight FPV, dia udah 5 tahun lebih pengalaman di FPV dan udah pakai drone-drone stab seperti DJI dan lain sebagainya. Dia bilang, drone yang paling mahal adalah drone yang ada di tangan Anda. Ini drone FPV. Anda bisa lihat di videonya Retro Riot juga bahwa yang paling mahal adalah drone FPV. Kenapa paling mahal? Karena memang kalau dilihat dari harga awalnya murah ini. Ini 3 jutaan. Google mungkin variasi, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, macam-macam. Remote juga macam-macam, ada yang harga 1,5 juta, 500.000, 15 juta, macam-macam. Tapi dengan hobi ini, ketika menjalani hobi ini, maka kita akan terus pengen mencoba hal-hal yang baru sedemikian sehingga ketika kita terjun ke hobi ini, maka di akhirnya kita merasakan bahwa wah, ternyata tagihan kita untuk menjalankan hobi ini jauh lebih besar daripada kita beli drone stab gitu ya. Itu yang paling mahal. Ini drone yang paling mahal. Dan tahukah Anda, saya pernah komentar di channelnya Minchan. Minchan itu adalah pilot drone muda yang satu-satunya bisa ngalahkan Mr. Steel waktu kejuaraan di Dubai. Waktu itu ada teman komentar, dia bilang, kamu udah bisa segala macam, pesawat, drone, apa juga kamu bisa. Apalagi sih yang kamu inginkan dalam hidup gitu kan? Kayaknya udah nggak ada yang diinginkan lagi dalam hidup gitu. Tapi waktu itu saya komentari, kamu nggak tahu yang diinginkan ya woman, perempuan ya kan? Perempuan adalah permainan yang paling berbahaya dan paling mahal dalam hidup. Coba tanya ke Om Jakral. Om Jakral mungkin udah pengalaman atau Anda juga bisa merasakan sendiri bahwa Friedrich Nietzsche pernah bilang bahwa yang lelaki sejati itu menginginkan 2 hal dalam hidup, dangerous and play and dangerous. Dan dalam hidupnya dia akan ngejar wanita, woman adalah the most dangerous playful, the most dangerous plaything in the world, gitu. Hal yang paling mahal tuh wanita. Dada saya sesak. Oh, dadanya sesak. Jadi saya mohon izin, saya mau terbang. Setelah terbang, saya ingin jelaskan ke Anda bagaimana caranya kita menemukan gear yang termahal tapi terbaik dan paling cocok buat kita. Saya mau sharingkan kepada Anda pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan izin saya sekarang mau terbang dulu sebentar. One life like this. Let's live it up. Clap your hands. Oke, mungkin Anda penasaran dan nggak sabar nunggu saya terbang.
Intinya karena terbangnya saya juga keliling freestyle gitu ya. Freestyle bikin pusing kan. Emang freestyle tuh di mana-mana bikin pusing. Kalau pakai drone step malah ngantuk, saya pengen tidur. Itu kayak ini aja, kayak apa namanya, limited style, bukan freestyle. Kalau freestyle itu acro mode gitu. Makanya kalau drone ini identik dengan acro mode gitu. Saya dari awal mengarahkan dan buat diri saya sendiri, saya selalu terbang pakai acro mode. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan gear terbaik kita gitu. Tiap orang tuh pengalamannya beda-beda. Tapi secara umum bisa kita kalkulasikan seperti ini. Menurut penelitian ilmiah ya, untuk mendapatkan ladies, pasangan yang paling cocok buat kita itu ada 11 kali kencan. 11 kali kencan loh ya. Saya udah sampaikan di video saya sebelumnya juga. Silakan kalau mau lihat tentang clue-cluenya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Itu 11 kali kencan, bukan dalam hal seks ya. Kalau seks mah nggak ada urusannya dengan ini, dengan hati, dengan perasaan. Tapi kencan, kalau kencan itu kita kan mendalami perasaan seseorang gitu. Itu sama dengan gear juga. Saya kurang lebih kira-kira 11 kali gonta-ganti untuk gear. Jadi saya bagi aja, kira-kira saya gonta-ganti gear ya 3 kalian lah. Untuk drone, untuk Google saya enggak. Saya coba punya temen, terus saya beli yang cocok buat saya. Kemudian untuk remote saya pilih-pilih, memang saya gonta-ganti remote. Itu pokoknya secara umum, secara general lebih mungkin 11 kali gitu. Setelah 11 kali kita akan menemukan gear yang terbaik untuk kita gitu. Kalau kita udah menemukan, kita mudah-mudahan enjoy. Saya merasakan begini Om Jakral. Saya kenapa sampaikan kepada teman-teman yang belum menikah gitu ya. Karena di ajaran agama kita pun disarankan kita supaya untuk menikah. Kenapa menikah? Saya udah ngobrol sama, perempuan yang telah bercerai, yang masih berhubungan, kemudian lelaki juga yang pernah bercerai, artinya duren gitu, udah keren. Intinya, pelajaran yang paling berharga dalam kita berumah tangga adalah kita akan merasakan kita kemungkinan bisa dilawan oleh anak kita sendiri. Itu tidak akan pernah dialami oleh siapapun yang belum pernah punya anak. Itu pelajaran terbesar dalam berumah tangga. Gitu, itu menurut saya. Dan tahukah Anda, ketika kita menemukan pasangan kita yang terbaik, maka insya Allah hidup kita akan bahagia gitu. Karena hal yang terindah dalam hidup itu. Yang terindah dalam hidup itu. Kalau di hadis, yang paling indah itu adalah ketika kita saling. Kalau kata Bruce Lee, kita ketika menemukan sesuatu yang cocok untuk kita, udah fokus di situ, lupakan yang lain. Jangan pernah nyari-nyari yang lain. Kecuali kalau drone misalnya rusak ya kita ganti gitu. Kalau manusia ya enggak lah. Kita sampai ketika kita sudah menemukan, maka kita sampai matinya kita akan berusaha untuk menjaga itu. Karena kita tidak akan pernah menemukan yang lebih baik daripada itu. Kira-kira begitu cara mendapatkannya. Dan saya juga udah sampaikan bahwa untuk menemukan yang terbaik itu, kalau namanya harta, tahta, Anda bisa tipu-tipu orang, bisa kok. Bisa dengan bayar untuk jadi pejabat, bisa gitu. Tapi untuk mendapatkan cinta, pasangan sejati, itu harus dengan ketulusan. Saya sendiri pernah dulu ada bos saya. Bos saya itu orang hebat gitu. Beliau pernah jadi bupati juga di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Waktu itu saya dipanggil, diajak ngobrol. Kata beliau, kita ngobrol-ngobrol dah, ngopi. Oh iya siap, oke. Gitu. Kemudian ada bunyi telepon gitu, kering. Terus buru-buru dia mau pulang. Kata saya, mau kemana Pak? Mau pulang, mau ngapain? Mau betulin gas katanya gitu. Istri saya ini nggak bisa betulin gas. Kata saya, masa bos pulang ngebetulin gas. Saya dulu mikir buat saya sendiri, saya kalau punya staf, punya karyawan yang takut istri, mungkin minta pulang karena dipanggil istrinya, udah kata saya, udah kamu pulang aja, nggak usah balik lagi ke sini, nggak usah kasih pesangon. Mungkin karena itu juga saya nggak punya staf. Ya nggak apa-apa lah kira-kira gitu. Tapi dari bos saya yang tadi juga saya dapat pelajaran berharga juga. Beliau ada untuk yang itu saya nggak suka. Wanita itu bukan untuk ditakuti ya. Pasangan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disayangi, dilindungi gitu. Yang ditakuti oleh lelaki kita ya, yang lelaki takuti itu hanya ibu kita aja. Wanita ya satu-satunya yang kita takuti hanya ibu kita. Itu kalau yang lain kita sayangi, kita kasihi, kita lindungi. Dan kalau kata beliau, satu yang berharga kata beliau adalah dari setiap diri kita manusia ada mutiara-mutiara yang bisa kita pelajari, gitulah. Anda pun silakan ngasih masukan ke kita semua sehingga kita bisa sharing, sehingga kita bisa menemukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Semoga dalam kondisi sulit ini kita tetap bisa survive dan fighting. Awesome. One life like this.